Shalom, selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Apa kabar Anda hari ini? Harap semua sehat-sehat saja. Mari kita melanjutkan renungan kita pada pagi hari ini. Kita akan mengambil tema yang berikutnya dari bagian ini, yaitu carilah maka kamu akan mendapat. Kita akan membaca dari Lukas 11 ayat 9-10 dan juga Matius 7 ayat yang ke-7. Saya tampilkan kedua ayatnya. Saya bacakan yang Matius 7 ayat yang ke-7 saja. Demikian firman Tuhan. Mintalah maka akan diberikan kepadamu, carilah maka kamu akan mendapat, ketuklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Saudara, mari kita mensyukuri tidak terasa sudah 8 bulan berlalu dari tahun 2022 ini, bukan? Kita sudah masuk di dalam minggu awal bulan September. Saudara, mari kita sama-sama merenungkan, kita menghitung berkat-berkat Tuhan daripada kita menghitung semua problem-problem kita. Mungkin tidak mudah dalam tahun ini kita lalui, tetapi kita percaya bahwa tangan kasih setia Tuhan terus menuntun dan mengajarkan setiap hidup kita. Dan dalam rangka kita belajar tentang berdoa, mari kita lanjutkan pelajaran kita pada hari ini, yaitu tentang tema carilah maka kamu akan mendapat. Terus sekali ada 3 hal di dalam bagian yang sudah kita baca tadi, adalah minta, kemudian cari, dan kemudian ketuk. Dikatakan di situ yang meminta akan menerima, yang mencari akan mendapat, dan yang mengetuk pintu akan dibukakan. Saudara, apakah ini sebagai sebuah mantra saat kita berdoa? Sekali sebut langsung, saudara, ternyata tidak mudah bukan memahami hal seperti ini, ya. Minggu lalu kita sudah menggumuli tentang mintalah, ya. Saya percaya jikalau saat ini Tuhan menghampiri kita dan bertanya kepada Anda, Paulus, sebutkan satu permintaan, ya. Saya pikir kita akan sangat bergumul dan bisa mengeluarkan satu permintaan yang saya rasa sudah bukan lagi keinginan daging kita saja, tetapi sudah mencari sungguh-sungguh apa yang menurut kehendak Tuhan. Mengapa? Karena jangan-jangan kita selama ini salah berdoa. Kita berdoa hanya meminta sesuatu yang memuaskan nafsu kita saja. Kita belajar berdoa untuk menurut kehendak Bapa. Kita berdoa belajar dalam nama Yesus, artinya sebagaimana Yesus berdoa. Nah, inilah yang kita renungkan minggu lalu, bicara mengenai mintalah akan diberikan kepadamu. Nah, hari ini kita menarik sekali dibahas tentang carilah. Saudara, apa yang dicari? Kalau kita berkata carilah, ya, seperti ada sesuatu yang hilang dari kita. Sesuatu yang kita belum menemukan selama ini, atau mungkin itu apa, atau malah siapa. Bagaimana kita bisa terus mencari dan bisa mendapat? Saudara, menarik sekali kalau kita renungkan ini, ya, saya mendapati beberapa hal yang sangat luar biasa indah dari firman Tuhan mengenai carilah kamu akan mendapat. Yang pertama begini, saudara. Carilah mencari wajah Tuhan. Saudara, Mazmur 105 ayat yang keempat. Carilah Tuhan dan kekuatannya. Carilah wajahnya selalu. Mazmur 27 ayat ke-8. Hatiku mengikuti firman-Mu. Carilah wajahku, maka ke wajah-Mu ku cari ya Tuhan. Bilangan 6, 24-26. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyertai engkau dengan wajahnya, memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Saudara, di sini dikatakan mencari wajah Tuhan. Saya pikir yang utama waktu kita berkata carilah kamu akan mendapat, kita harus pertama-tama mencari lebih dahulu wajah Tuhan. Mencari wajah Tuhan berarti mencari presence of God, mencari kehadiran Tuhan. Waktu kita mencari Tuhan, kita mencari wajah Tuhan, kita memiliki satu kerinduan yang selalu ingin mengenal Tuhan, selalu kerinduan yang ingin merindukan Tuhan lebih daripada yang lain. Ini adalah hal yang utama untuk kita berkata, aku mau mencari wajah-Mu ya Tuhan. Sebagaimana seruan Mazmur 63, ayat 2-4. Ya Allah, Engkaulah Allahku, aku mencari Engkau. Ya aku haus kepadamu, tubuhku rindu kepadamu seperti tanah yang kering dan tandus tiada berair. Biarlah aku memandang kepadamu di tempat yang kudus, sambil melihat kekuatan-Mu dan kemuliaan-Mu. Sebab kasih setiamu lebih baik daripada hidup, bibirku akan memegahkan Engkau. Dia mengetahui dengan pasti bahwa tubuhku rindu kepadamu, tanah yang kering, tiada berair, butuh air. Saudara, kerinduan seperti itulah yang harus kita miliki waktu kita berkata, aku mau mencari-Mu ya Tuhan. Kita mencari Tuhan, mencari wajah Tuhan. Saudara, kita mencari wajah Tuhan, kita belajar untuk memahami kasih Tuhan, memahami kekudusan Tuhan lebih dalam lagi, dan kita akan merefleksikan karakter Tuhan lebih dalam lagi. Artinya apa? Kita mengerti siapa Tuhan, kita memahami kasih Tuhan, kekudusan Tuhan, dan kita mau mencerminkan itu semua dalam karakter hidup kita sehari-hari. Sehingga bukan sekedar saya mencari Tuhan, saya kenal Tuhan, selesai. Tapi bagaimana kita merefleksikan itu dalam karakter kita sehari-hari. Jadi orang yang makin hidup kudus dan penuh kasih. Dan bagaimana kita cara mencari wajah Tuhan? Yang pertama yang pasti adalah kita harus belajar membaca firman Tuhan. Kita belajar memahami karakter-karakter Tuhan. Belajar memahami jalan-jalan Tuhan. Itu cara kita belajar mencari wajah Tuhan. Kita belajar dari firman Tuhan. Dan yang kedua adalah kita belajar dengan cara berdoa. Belajar mendengar suara Tuhan. Saudara, dari dua ini, saudara, saya rasa
harus menjadi satu habit yang bagus buat kita setiap harinya. Ku cari wajah-Mu ya Tuhan. Artinya apa? Aku mau membaca firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Ku cari wajah-Mu ya Tuhan. Artinya apa? Aku mau berdoa dan terus belajar mendengar apa suara Tuhan. Inilah saudara poin pertama waktu kita berkata, carilah kamu akan mendapat. Yang paling utama adalah kita harus mencari wajah Tuhan. Mencari kehadiran Tuhan. Bukan sekedar yang lain. Saudara, yang kedua, apa yang kita harus cari, saudara? Poin yang kedua adalah kita harus mencari kerajaan Tuhan. Kerajaan Allah. Matius 6 ayat 33. Ayatnya sudah kita sangat hafal, ya. Tapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Saudara, uniknya begini, saudara. Konteks ayat ini adalah mengenai hal kekhawatiran. Kalau saudara baca ayat-ayat sebelumnya, ya, dan di situ bicara tentang panjang lebar tentang kekhawatiran manusia. Saudara, kalau kita berkata carilah kerajaan Allah, apa sih kerajaan Allah? Apakah seperti sebuah kerajaan kingdom seperti manusia punya istananya, ada benteng yang besar? Saudara, kerajaan Allah adalah bagaimana pemerintahan Allah, kuasa penebusan Allah, kekuasaan Allah di dalam hidup kita. God kingship, His rule, action, and sovereign over all created things. Atas seluruh makhluk hidup, bagaimana Allah menjadi raja. Inilah kerajaan Allah, saudara. Di siapa saja kita, siapapun kita. Untuk kita berkata, Tuhan, aku mau mencari kerajaan Allah, artinya kita mengakui bahwa Allah berkenan, berkuasa, memerintah, berdaulat sepenuhnya atas hidup kita manusia. Jadi kalau begitu, apa artinya kita mencari kerajaan Allah? Kita harus fokus pada first thing first. Yaitu apa? Pemerintahan Tuhan dan kekuasaan Tuhan. Fokus pada apa? Kedaulatan Tuhan atas hidup kita. Instead of daripada kekhawatiran hidup kita. Sudah kita punya kebutuhan-kebutuhan. Kita punya tujuan hidup. Kita punya kebutuhan kita sehari-hari. Kita punya inspirasi-inspirasi yang kita ingin capai secara manusia. Kita punya ide-ide yang luar biasa mungkin secara bisnis, secara pekerjaan. Kita punya idealisme soal hubungan keluarga yang baik dan sebagainya. Itu semua adalah hal-hal yang second dibandingkan dengan yang pertama apa? Kita meminta agar Tuhan menunjukkan sungguh-sungguh kedaulatan, kuasa, pemerintahannya atas hidup kita. Jikalau kita lakukan itu, maka saudara apa disebut di situ? All things will be added unto you. Maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Terus bagaimana apa yang dicari oleh Raja Salomo waktu dia ditanya oleh Tuhan? Dia mencari hikmat bijaksana dari Tuhan. Dia meminta itu, dia mencari itu, dan dia mendapatkan. Apa yang didapat bukan cuma hikmat kebijaksanaan, tetapi semua hal, kekayaan, kekuasaan semua ditambahkan kepada dia. Saudara, pada hari ini, apa yang sedang kau cari? Sedang mencari uang kah? Mencari kebahagiaan dalam hidup kah? Mencari kerukunan dalam rumah tangga kah? Mencari karir yang lebih baik kah? Apapun itu, saudara. Yang paling utama adalah carilah dahulu kerajaan Allah. Cari dahulu kerajaan Allah. Berdoalah agar kedaulatan Tuhan dinyatakan dalam hidupmu, pemerintahan Tuhan dinyatakan dalam hidupmu, sehingga kau tidak lagi mengkhawatirkan itu semua sebagai satu hal yang paling utama. Tetapi, suatu kau berkata, Tuhan, biarlah kiranya sungguh-sungguh pemerintahan Tuhan nyata atas hidupku, maka semua hal lain akan ditambahkan kepadamu. Saudara, poin yang ketiga, berbicara mengenai mencarilah. Saya berpikir begini, saudara. Waktu Tuhan bilang, mintalah, kemudian carilah, kemudian ketuklah. Ada satu kegiatan yang lebih bertambah, ya. Pertama meminta hanya lewat mulut, kemudian mencari kita perlu usaha juga, kita perlu mencari lewat mata dan sebagainya, dan mengetuk kita perlu gerakan tangan, kita perlu mengetuk pintu. Artinya ada satu intensitas dalam kita berdoa meminta kepada Tuhan. Waktu kita berkata mencarilah, carilah kamu akan mendapat. Ada bagian usaha kita dalam kita mencari, saudara. Tidak saja kita berdiam diri saja. Ya, kita perlu bergerak. Kalau perlu, kita perlu mencari lewat mata. Kita perlu meneliti banyak hal. Kita mungkin menggunakan panca indera kita. Kita perlu mencari, saudara. Sebagai contoh yang paling gampang begini, saudara. Waktu kita berkata, Tuhan, saya ingin mencari uang. Mencari uang, ya. Saudara, secara simpel, mencari uang ya lewat pekerjaan, bukan? Sehingga apa yang harus orang lakukan setelah berdoa, Tuhan, saya ingin mencari uang, ya. Apa yang dia harus lakukan? Apakah dia diam saja, tiba-tiba ketok pintu, ada yang buka kasih dia uang banyak gitu? Saudara, tidak tentu ada hal seperti itu terjadi dalam hidup kita. Tetapi mungkin dia harus segera mulai mencari pekerjaan, bukan? Bagaimana caranya? Dicari info-info, bukan? Cari lowongan-lowongan kerja. Di website sekarang banyak sekali info lowongan kerja, ya. Baik di koran pun sama. Dia harus mencari. Dia harus cari lewat teman dia yang punya koneksi atau apapun, atau teman-teman yang lain, atau teman-teman lama dia. Dia harus mencari, saudara. Setelah dia mencari, dia harus lakukan sesuatu, bukan? Nah, inilah bagian orang mencari, saudara. Dan waktu orang mencari, mungkin dari sekian banyak lamaran yang dikirim,
Dia bisa mendapat satu yang memang cocok buat dia, yang Tuhan sediakan buat dia. Waktu dia mencari itu, tidak berarti dia diam saja, tunggu lalu Tuhan yang akan ketuk pintu buat dia, kemudian kasih rezeki buat dia. Tidak, saudara. Ada bagian manusia, ada usaha kita, yaitu mencari. Mencari. Saudara, Amsal berkata, jangan malas. Ya. Amsal 19 ayat 24 berkata begini. Si pemalas mencelup tangannya ke dalam pinggan, tapi tidak juga mengembalikannya ke mulut. Saudara, itu bayangkan ya, sudah ada piring, ada makanan, sudah celup ke pinggan, tapi dia malas ke mulut, saudara. Dia begitu malas untuk dia bergerak, saudara. Bukan itu tipe orang Kristen harusnya di dalam mencari, di dalam mencari. Karena orang Kristen dalam mencari, dia harus berdoa, dan dia terus harus sambil bekerja. Dalam bagian yang ketiga, bagian terakhir nanti kita akan melihat bagaimana ketukan pintu orang Kristen. Bagaimana orang Kristen mengetuk pintu, dan bagi mereka akan dibukakan pintu oleh Tuhan. Saudara, untuk mengakhiri renungan ini, saudara, saya akan memberikan kesimpulan buat kita semua. Waktu kita berkata, mintalah maka kamu akan mendapat. Carilah, kamu akan menerima, kamu akan menemukan, saudara. Ketuklah, maka itu akan dibukakan bagimu. Saudara, apa poin yang penting untuk kita pelajari pada saat ini? Mintalah yang pertama. Jangan salah berdoa. Jangan salah berdoa. Jangan berdoa hanya minta nafsumu yang dipenuhi oleh Tuhan saja. Yang kedua, doa menurut kehendak Bapa di surga. Bukan menurut kemauan kita. Yang ketiga, berdoa dalam nama Yesus. Artinya kita berharap doa kita itu sesuai dengan doa Tuhan. Yaitu biar kehendak Tuhan yang terjadi dalam hidup kita. Seharusnya kita meminta sesuai dengan firman Tuhan. Kita mencari, saudara. Poin pertama, mencari wajah Tuhan. Mencari kehadiran Tuhan. Mencari kehadiran Tuhan. Itu paling penting, saudara. Kita mencari perkenanan Tuhan dalam hidup kita. Yang kedua, first thing first, fokus pada Tuhan. Pada kerajaan Tuhan dan bukan pada kekhawatiran hidup kita masing-masing. First thing first pada bagaimana pemberian Tuhan dalam hidup kita. Dan yang ketiga, saudara, carilah apa? Lakukan bagian kita dengan setia, bekerja, berusaha. Saudara, marilah kita mengakhiri renungan ini dengan merenungkan satu kalimat di bawah ini. Marilah kita mencari the giver, dan bukan hanya the gift. Kita mulai dengan mencari sang pemberi berkat, yaitu Tuhan. Dan bukan hanya mencari berkat-berkatnya. Kalau saudara sekalian paham dengan saya, maka saya percaya mulai hari ini saat kita berdoa, bergumul, mencari kehendak Tuhan, kita akan makin hari makin menyerupai dengan Kristus. Apapun yang kita dapatkan dalam jawaban doa kita, bukan lagi hal yang utama sesuai dengan keinginan atau kemauan kita saja. Bukan hanya sekedar apa yang menguntungkan saya saja, tetapi sungguh-sungguh menjadi apa yang sesuai dengan kehendak Tuhan, apa yang menjadi keinginan hati Tuhan. Carilah the giver, bukan hanya the gift. Tuhan memberkati sekalian, Tuhan memberkati. Amin.